A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang Harun al-Rasyid, pemimpin yang mencintai sunnah dan ulama. Pemutarbalikan fakta hampir terjadi di setiap babak sejarah Islam. Kejadian yang baik disusupi berita bohong dan palsu, kemudian dinilai menjadi kejadian buruk. Tokoh panutan ditampilkan menjadi antagonis yang layak dapat cercaan, bahkan doa jelek. Masyarakat awam pun gemang, bagian mana dari sejarah Islam ini yang patut jadi teladan. Akhirnya generasi muda Islam tumbuh dengan kekaguman dengan tokoh-tokoh penjajah yang jauh dari nilai-nilai Islam, dan mereka benci dengan pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan keluhuran agama mereka. Di antara tokoh yang menjadi sasaran penghancuran karakter adalah Khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid rahimahullah. Para perusak sejarah Islam mencoba menggambarkan imajinasi Harun al-Rasyid dengan tampilan seorang pemabuk. Malam-malamnya adalah hidup foya-foya, seorang diktator yang dikelilingi selir dan para penari. Mengapa imajinasi ini perlu ditampilkan? Karena beliau khalifah terbaik Abbasiyah, mengibar bendera jihad dan sangat besar perhatian terhadap ilmu dan ulama. Seorang figur teladan yang ingin dibuat sebagai pecundang yang mengecewakan. Harun al-Rasyid diangkat menjadi khalifah pada malam Sabtu 16 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah, bertepatan dengan 14 September 786 Masehi. Ia menggantikan kedudukan ayahnya yang wafat, Khalifah Al-Mahdi. Saat diangkat menjadi pemimpin tertinggi kerajaan, Harun al-Rasyid baru menginjak usia 25 tahun. Harun al-Rasyid adalah seorang raja yang dikenal memuliakan ulama. Ia begitu mengagungkan agamanya. Tidak suka berdebat dengan banyak bicara, dan ia sangat mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa risalahnya, Al-Qidiyad memiliki kesan yang mendalam pada figur Harun al-Rasyid. Beliau mengatakan, tidak mengetahui seorang raja pun yang bersafar menempuh perjalanan belajar kecuali al-Rasyid. Ia berjalan bersama dua orang anaknya, Al-Amin dan Al-Ma'mun, untuk mendengar kajian Al-Muwattah yang disampaikan oleh Imam Al-Malik rahimahullah. Saat akhir hayat sang khalifah, Abdullah bin Al-Mubarak bersedih. Ia duduk penuh duka, sampai orang-orang pun menghiburnya. Abdullah bin Al-Mubarak adalah seorang ulama tabi'in, seorang yang soleh dan warak. Orang seperti beliau bersedih dan menangis ketika Harun al-Rasyid hendak wafat. Abu Huwayyah Ad-Darri mengatakan, tidaklah
aku menyebut Nabi SAW di hadapan Al-Rasyid, kecuali beliau mengucapkan salawat untuk junjunganku. Kemudian aku riwayatkan sebuah hadis kepadanya. Rasulullah bersabda, sungguh aku ingin berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi. Mendengar hadis itu, Harun Al-Rasyid menangis terseduh-seduh. Hadis ini selengkapnya adalah sebagai berikut. Walladzi nafsi biyadihi wadidtu anni aqatilu fi sabilillah. Faqtal thumma ahya thumma aqtal thumma ahya thumma aqtal. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku berandai berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi, kemudian hidup kembali, kemudian terbunuh kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab At-Tamani 6713. Hadis ini menggambarkan tentang pahala jihad dan bagaimana keberanian Rasulullah SAW. Wafat di medan perang bukanlah kematian yang ringan. Wafat di medan perang adalah kematian yang memakan waktu, berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan, lihat darah terkucur dan rasa sakit yang tidak sesaat. Tapi beliau berani melakukannya dan berharap pahala besar dari amalan jihad. Mendengar hadis ini dan semangatnya Rasulullah SAW dalam memperjuangkan Islam dan mendapatkan pahalanya, Harun Al-Rasyid menangis terseduh-seduh. Anda baru saja membaca hadis tersebut. Bagaimana perasaan Anda? Apakah pada bacaan pertama Anda merasakan apa yang dirasakan Harun Al-Rasyid? Anda mengalami seperti apa yang ia alami?
pun berkata, guru kita sangat paham terhadap apa yang ia ucapkan. Baik teman-teman, itulah tadi cerita tentang Harun al-Rasyid, seorang pemimpin yang mencintai sunnah dan ulama. Baik kerabat, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Nun wal qaula mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.